Jadikanlah menabung sebagai sarana engkau lebih amanah dari apa yang sudah Allah berikan, bukan hanya semata untuk memenuhi apa yang kau inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tadi di awal opening dibuka dengan ada Rafa, Bima, dan ponakan Bun Ai Ocin lagi makan es krim. Nah, ini adalah contoh tabungan Bun Ai. Nah, ini tabungan Bun Ai untuk persiapan Ramadan. Biasanya 1 bulan sebelum menjelang Ramadan, Bun Ai udah hitung-hitung nih, kira-kira nanti Idul Fitri ngapain ya? Terus kira-kira Ramadan bisa ada program apa ya? Gitu. Please ya moms ya, jangan gagal fokus. Maafin juga Bun Ai menyimpan foto laki-laki lain selain suami Bun Ai gitu ya. Ya kan uangnya isinya foto laki-laki semua ya moms ya. Bercanda moms. Jangan dilihat dari banyaknya, please. Nggak ada maksud apa-apa, nggak ada maksud ria, nggak ada maksud sombong, apalagi belagu gitu ya moms ya. Kalau dilihat dari banyaknya, yang banyak adalah uang 2000. Jadi Bun Ai biasa seperti itu. Cara nyimpen untuk Idul Fitri Bun Ai nggak biasa pakai toples. Pokoknya setiap ada 50 ribuan baru, Bun Ai langsung kayak selipin di dompet khusus. Ya tabarakallah, 1 bulan sebelum Ramadan Bun Ai udah bisa hitung-hitung nih. Kira-kira nanti bisa program untuk Ramadan apa ya? Kita bisa berbagi apa ini? Kira-kira seperti itu. Seperti itu. Nah sama 2000-an juga gitu. Kadang-kadang Bun Ai punya 2000-an yang cakep-cakep tuh Bun Ai simpen. Atau adik Bun Ai atau misalnya Rafa atau siapapun yang punya 2000-an cakep, Bun Ai langsung simpan. Kenapa kayak gitu? Karena biasanya kalau cakep itu secara mental atau psikologi itu kayak sayang gitu loh moms untuk belanjain. Makanya Bun Ai pakai cara seperti itu. Nah kalau yang ini adalah challenge Rafa 1 juta rupiah. Bun Ai pindahin ke kaleng biar lebih gampang. Nah nanti kalau misalnya ternyata challenge-nya udah penuh, ini masih kosong-kosong ya mams, nggak apa-apa, nanti kan lama-lama penuh ya, sedikit-sedikit lama-lama menjadi penuh. Itu nanti kalau misalnya udah penuh ternyata kalengnya masih kosong, Bun Ai tempelin lagi bawahnya. Jadi intinya 1 juta pertama, terus tempelin lagi 1 juta kedua. Nah kalau yang ini adalah cara Bun Ai untuk menabung hal-hal rutin yang tahunan gitu ya, atau mungkin kalau teman-teman nyebutnya sinking fund gitu ya. Kalau Bun Ai sih kayak gini aja nih, simple. Jadi pajak motor tuh 500 ribu, udah Bun Ai lingkar-lingkar, nggak nyampe 500 ribu sih sebenarnya mams. Tapi biasanya kalau bayar pajak kan ada jajannya, ada yang lain-lain kayak gitu. Jadi Bun Ai buletin 500 ribu rupiah. Nah itu udah Bun Ai lingkarin 2, berarti baru ngisi 2 kali. Itu ada 12 kali, mohon maaf suara motor ya mams. Ada 12 kali, jadi selama 12 bulan. Ya kalau syukur-syukur sebelum 12 bulan udah penuh ya alhamdulillah gitu ya mams ya. Nah kalau ini untuk yang challenge 10 juta rupiah, itu Bun Ai dari sisa uang belanja. Biasa sih Bun Ai taruh kayak gitu. Iya sedikit-sedikit ya moms. Kenapa sih kita tuh nabung? Nah ini balik lagi nih, kita harus luruskan dulu. Perbedaan hemat sama pelit itu apa sih? Hemat itu adalah mengeluarkan sesuai porsinya. Pelit itu adalah ada tapi nggak menggunakan. Hemat itu menggunakan sesuai kebutuhan. Pelit itu tidak mengeluarkan meskipun ia butuh gitu. Jadi ada perbedaan. Menabung adalah hal sunnah, tapi mempersiapkan masa depan merupakan kewajiban kita semua. Kalau kita punya 1000 alasan untuk menunda menabung, kita juga harus punya 1000 alasan untuk menunda berhutang. Kalau kita punya ibaratnya 1000 alasan untuk memaklumi diri kita tidak sanggup menabung, maka kita juga harus memiliki 1000 alasan untuk memaklumi diri kita jangan berhutang. Karena berhutang adalah salah satu beban yang tidak bisa kita lupakan meskipun datang kematian gitu ya moms ya, mohon maaf nih. Terus kapan sih waktunya kita boleh berhutang Bun Ai? Oke, next video kita bahas ya moms, kapan sih kita boleh berhutang. Sebelum lanjut Bun Ai mengucapin terima kasih nih untuk moms yang sudah bergabung di channel Bun Ai, sudah subscribe, sudah nyalakan lonceng notifikasi, senantiasa meninggalkan komentar. Mudah-mudahan kebaikan juga hadir kepada diri moms. Dan jangan lupa teman-teman tinggalkan komentar ya, insya Allah
Insya Allah Bun Ai akan berkunjung kembali meskipun malam hari. Karena jangan takut, Bun Ai mah datang tadi jemput, pulang tadi antar. Bercanda ya Mams ya. Oke deh, jadi itu yang paling gede tuh Sound the Ship, isinya recehan Mams. Isinya bukan 500, bukan 1000-an ya. Karena kalau 500, 1000 itu kadang Bun Ai pakai untuk belanja. 500-nya untuk kadang-kadang mohon maaf nih yang parkir kayak gitu. Itu isinya 200-an, 100-an, itu Bun Ai taruh kayak gitu. Belum penuh-penuh sih Mams, itu kurang lebih ada kali kayaknya 2 tahun belum penuh-penuh. Sabar aja ya Mams ya. Nah kalau ini untuk anggaran bulanan Bun Ai. Next kapan-kapan Bun Ai bahas ya. Oke, jadi sekali lagi ya, kita balik lagi ke konsep menabung. Bahwa menabung adalah cara kita menggunakan amanah Allah sebaik-baiknya, cara kita menghindari sifat mubazir, cara kita mengalirkan dana untuk hal-hal yang lebih positif, yang lebih bisa membantu sesama gitu. Bukan hanya sekedar menumpuk harta, hanya sekedar menumpuk sesuatu yang tidak bermakna gitu ya. Jadi ini adalah cara kita. Nah kenapa kita ada tantangan menabung, ada challenge menabung? Sekali lagi ya, itu dikarenakan memang uangnya pas-pasan. Jadi jangan pernah berpikir orang yang nabung itu orangnya uangnya lebih. Nah sekali lagi, challenge menabung, tantangan menabung itu hadir karena memang sebenarnya uang kita pas-pasan gitu. Gimana caranya nih di tengah keterbatasan kita tetap bisa menyisihkan yang pertama. Yang kedua, di tengah kekurangan kita ini yang tidak bisa mengelola dana seperti boros, sering jajan. Kencang banget Bun Ai ngomongnya, saya kesindir nih. Mohon maaf ya Mams, suka bermaksud menyindir gitu ya. Ntar pada bubar disindir Bun Ai. Ya, jadi itu di tengah kekurangan kita yang kurang bisa merem apa yang kita inginkan, muncullah tantangan-tantangan menabung untuk lebih membangkitkan semangat kita menabung. Oke Mams? Itu. Nah ini 50.000 50.000-nya banyak banget Bun Ai. Aduh mohon maaf ya Mams, tadi berisik, itu anak-anak yang di depan lagi jalan ya, namanya anak-anak ya Mams. Gak apa-apa lah ya. Oke balik lagi, itu 50.000-nya banyak banget Bun Ai. Bun Ai mah gajinya berapa sih suaminya? Jangan mikir ke situ Mams, gaji selalu kecil, percaya deh, yang gede gajah. Bener gak sih Mams? Ya, maksudnya gini, itu 50.000-annya kalau orang bilang nggak kerasa ya ngumpulinnya, sebenarnya nggak juga Mams. Kalau yang nggak ngumpulin sih nggak kerasa gitu, totonya banyak aja. Kalau yang ngumpulin sih berasa. Tadinya pengen jajan bakso, jajan mie ayam, beli A, beli B, jadi harus merem karena uangnya udah di save lebih dulu. Oke Mams, itu adalah cara Bun Ai menabung. Disiapkan memang kayak pajak motor sudah Bun Ai siapkan, pajak mobil setiap bulan Bun Ai sisihkan karena memang pajak mobil jumlahnya lebih besar, jadi langsung masuk ke tabungan. Seperti itu ya Mams ya, untuk tidak ada uang-uang halu atau tabungan-tabungan halu. Maksudnya gimana? Nabung kira di ATM sebanyak-banyaknya, ikut arisan sebanyak-banyaknya gitu. Tapi begitu dapat arisan ada aja buat bayar A, B, C gitu. Memang Bun Ai lebih mempersiapkan bahwa dikasih amanah sama suami, terus dipisah-pisahin dulu kebutuhan apa nih setiap bulan. Terus yang kebutuhan sekarang, kebutuhan yang nanti akan memang sudah tergambarkan di pikiran gitu ya Mams ya. Nah ini udah malam hari, Bun Ai ngambil videonya malam hari. Kalau udah malam, Agni langsung nemplok sama ayahnya, nggak mau lepas-lepas, apalagi lagi sakit ya Mams. Oke, untuk Mams yang sudah mendoakan Agni juga terima kasih, baik di Instagram, nge-DM Bun Ai, nge-WhatsApp Bun Ai, terima kasih ya. Dan mohon maaf nih kalau video Bun Ai banyak yang kurang. Mudah-mudahan Mams nggak bosen dan selalu menantikan video-video Bun Ai selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.